Salam, saudara. Saya menjawab kenapa orang Kristen selalu membela Israel. Sebenarnya hanya teologis jawabannya. Kita tonton dulu video Kadrun. Mimpi kita bakal jadi kenyataan, guys. Iran berencana untuk membumi hanguskan Israel rata dengan tanah. Hari demi hari serangan Iran ke Israel semakin menjadi. Ini kejadian di tanggal 19 Juni 2025. Dari subuh sampai pagi, sampai tadi siang Iran terus menggempur Israel. Gak main-main, kali ini Iran benar-benar ngasih pelajaran ke Israel. Mereka meluncurkan rudal Sijil yang beratnya mencapai 20 ton lebih. Iran juga sudah mengancam Israel kalau kehidupan mereka bakal menjadi pahit. Pemimpin-pemimpin tertinggi Iran juga mengatakan Israel harus merasakan apa yang telah mereka lakukan ke Palestina. Mereka bakal hidup dalam ketakutan seperti mereka menghantui warga Gaza. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei juga sudah memberikan respon ke Trump, dan Iran berjanji tidak ada kata menyerah. Mereka bakal terus menyerang. Mereka menolak seruan Amerika untuk menyerah karena mereka adalah bangsa Iran, katanya. Bahkan dia sempat berkata seperti ini, mereka gak takut akan kematian. Iran gak lebih penting daripada Islam. Allahu Akbar, keren. Iran yang selama ini orang Syiah dikucilkan sama orang-orang Sunni, sama Wahabi, ternyata dia lebih Islam daripada mereka. Malah negara-negara Islam yang majoritasnya Sunni menjadi pengecut. Gue gak peduli dia mau Syiah, mau Wahabi, agama apapun itu, Ortodoks sekalipun seperti Om Putin, ya gue bakal dukung dia untuk melawan Zionis Israel. Setuju gak? Gue lakuin ini biar aku update lagi. Mimpi kita bakal jadi kenyataan, guys. Iran berencana untuk Mimpi apa yang kenyataan? Saya sudah menyampaikan video kemarin, judulnya Iran akan hancur. Dan ini masalah sejarah dan juga penyertaan Tuhan yang mereka sembah selama ini adalah Tuhan yang benar, Allah yang benar. Dialah Yesus Kristus yang berubah wujud, walaupun mereka tetap berkeras ke hati tidak menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ini bukan saja pemikiran saya dan tidak membela dan berpihak manapun, baik Israel maupun Palestina ataupun Iran. Jawaban yang melatar belakangi yang pertama, penganut Kristen membela ataupun berada di pihak bangsa Israel karena agama, karena faktor iman, dan pastinya ini menjadi landasan utama mengapa Israel adalah saudara. Dan kami orang Kristen sendiri adalah Israel cangkokan karena Kristus Yesus, dan Israel cangkokan karena kami adalah Injil. Apakah Injil itu? Keinginan untuk terus damai dan hidup toleran bersama bangsa manapun. Yang kedua, memang tertulis dalam kitab bahwa Kejadian 17 ayat 8 disebutkan tanah tersebut tanah janji Tuhan kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan maksud bukan untuk menjelekkan ataupun karena video tadi bahwa saya membela Israel daripada Iran. Sejarah perjalanan panjang bangsa ini jauh sebelum Yesus datang. Artinya sejak Abraham, sejak Nuh, sejak Adam malah sampai kepada Abraham, Musa sampai ke Daud dan keturunannya sampai kepada Yesus Kristus, bangsa ini berada di dalam penindasan terus-menerus dan dia dibuang kemana-mana. Dijajah oleh Mesir 450 tahun bangsa ini mengalami penghinaan, pengejekan, pokoknya dihina terus-menerus. Dan berbagai sumber, oke lah, saya harus yang berkaitan dengan jawaban saya yang kedua, bahwa orang-orang berasal dari Filistin, sebuah negara perserikatan, Gaza, Askelon, Asdos,
Arkon, Gad, mulai dari Wadi Gaza selatan sampai ke sungai Yarkon di utara merupakan orang-orang yang harus diperangi, orang-orang jahat. Hal ini ditandai dengan cerita di Alkitab. Jadi mungkin inilah faktornya mengapa saya terutama walaupun saya baru masuk Kristen memihak kepada Israel. Karena saya mempelajari sejarah bangsa ini yang saya duga lagi-lagi dan ya menyangkut keyakinan karena Yesus Kristus. Maka siapapun yang berkesimpulan seperti saya dari dulu, rebutan tanahnya udah dari dulu, dari sebelum Inggris mengeluarkan perjanjian Balfour 1917. Dari sebelum Adam dijanjiin Allah, dari sebelumnya emang tanah di daerah situ udah jadi rebutan, udah ribet dari sononya emang. Tapi di lain semua ini tentang kemanusiaan, tidak hanya Palestina yang memakan korban jiwa, tapi Israel juga pastinya memakan banyak korban jiwa dari turun-temurun yang harus dilakukan untuk mengatasi itu semuanya. Ya ini nih Roma 11 ayat 28 mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah dan oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Jadi bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan, bangsa yang dikasihi oleh Tuhan itu sendiri. Walaupun berkali-kali mereka ini menentang, walaupun berkali-kali pengkhianatan bangsa Israel kepada Tuhan, tetap dia disayangi. Maka hati-hati Iran, hati-hati Ayatollah, menyerah angkat tangan sebelum dihanguskan semua gedung-gedung yang mencakar itu akan dijadikan Gaza kedua. Arab Saudi nggak berani ini. Arab Saudi nggak berani. Bisa-bisa Ka'bah itu dikirim satu rudal, ngek semua itu. Raja Arab Saudi juga lari tunggang langgang pakai rok, pakai daster, sambil manjangin jenggot seperti YouTuber tadi. Ini YouTuber ini juga menghina saya ini. Kamu catat baik-baik ya, Dul Komeng, catat baik-baik. Nggak akan berhasil, nggak akan bisa. Kalau saya masih muda, artinya masih 30-an, saya akan pergi ke sana dan membawa tentara khusus 2-3 orang. Jadi Kolose 1 ayat 22 ayat sampai 23, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saya mengatakan ini karena memang tertulis di sana, sudah ditulis 2000 tahun yang lalu, bahwa janji itu tidak pernah berubah. Tuhan Yesus tidak berubah selama-lamanya, dulu, sekarang, selama-lamanya. Tidak akan berubah janji Tuhan itu. Mazmur 115 ayat 13 memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Ayat 11, hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Sedangkan bangsa-bangsa yang jidat hitam itu
si Arab komprang-kampreng, Iran komprang-kampreng. Tidak akan bisa, nggak akan mampu. Bayangkan hanya dengan modal 35.000 tentara dan jumlah penduduk hanya 650.000 orang waktu itu. Dan seluruh negara Arab menyerang Israel yang baru merdeka. Dan kita melihat pertolongan Tuhan itu nggak pernah berubah. Menang. Selalu menang. Mazmur 128 ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Jadi mereka nggak akan goyah. Apalagi saya hanya komentar seperti ini. Tetapi kamu akan tahu apa kata saya ini akan terbukti semuanya. Artinya bukan hoax, bukan seperti video kumprang-kampreng kamu itu. Saya nggak tahu YouTuber ini tadi. Dia selalu komentarin saya, merendahkan saya. Tetapi kalau bukan karena iman, saya nggak sanggup berbicara betapa sadisnya mereka terhadap saya sendiri. Bilangan 6 ayat 26 sampai 27, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka. Maka aku akan memberkati mereka. Kemarin katanya ada 24 orang Israel kena habis. Tetapi ingat baik-baik, satu orang Yahudi, 1.000 orang Arab harus ngek. 1.000 musuh akan tunggang langgang dan habis. Jadi dari mana secara analisa teologi saya jelas analisa kekuatan dan keberanian bangsa Israel lebih berani daripada Iran. Dan ingat baik-baik, Iran banyak musuhnya, termasuk Reza Pahlavi. Reza Pahlavi adalah orang yang digulingkan. Anak sulungnya ini akan mempermainkan semua kegiatan ini. Dia akan kembali raja lagi setelah dari 1979. Sudah 30 berapa tahun ini. Sudah 40 tahun revolusi Iran ini yang dipimpin Ayatollah Khomeini merebut dan mengambil tanah itu. Dan Reza Pahlavi sudah menyiapkan kekuatan di dalamnya untuk mengambil alih kepemimpinan ini. Dan pihak yang ketiga adalah orang-orang Islam yang masuk Kristen. Ini juga membahayakan Iran itu sendiri. Jadi nggak lama lagi akan jatuh pemimpin Iran ini, dan berapa lama kamu sembunyi di bawah bunker itu. Bunker itu tidak mampu akan menyelamatkan. Walau di dalam tanah yang paling dalam sekalipun akan dikejar oleh rudal Israel. Israel nggak pernah takut. Jangan dengarkan YouTubers Muslim, semua beritanya hoak dan semua omongan mereka palsu belaka. Kenapa? Karena mereka salah mendukung, dan Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan yang tidak benar. Jadi lebih baik kamu menyerah, hai Reza Pahlavi Reza Pahlavi, Ayatollah Khamenei, ya. Kamu menyerah saja
Kenapa? Karena akan banyak korban yang akan dihancurkan oleh Israel. Yang pertama, kamu berhadapan dengan Reza Pahlavi. Ini anak sulungnya raja ini. Dia akan kembali dari pengasingannya di Eropa, Kanada sana, bukan Kanada. Ya, dia akan masuk nanti. Kemudian yang kedua, pengkhianatan dari dalam sendiri. Intelijen Iran itu dia sanggup melakukan apa saja. Jadi bahkan orang yang bersama duduk semeja dengan kamu akan mengkhianati kamu. Hei Reza Pak, hai Khamenei. Yang ketiga adalah orang Islam yang masuk Kristen. Dan sekarang ini dia berpihak kepada Israel. Dia akan berpihak kepada Israel. Para murtadin ini sudah 1 juta orang. Dan siap untuk meluluh lantakan Teheran. Agar kamu terheran-heran nanti. Demikian video ini untuk jawaban orang yang bertanya kepada saya. Tuhan Yesus memberkati.